Maka berkatalah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, kata beliau, mengenal wali Allah itu jauh lebih sulit dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu mudah, kata beliau, karena mengenal Allah, Allah dikenal dengan bukti-bukti kebesaran, kemegahan, dan keindahan alam ciptaannya ini. Tapi wali-wali ini, tuan-tuan sekalian, sulit kita mengenalinya. Kenapa? Karena makan mereka seperti makan kita juga. Mereka minum, kita pun minum. Mereka ke pasar, kita pun ke pasar. Maka Allah tutup wali-wali itu hingga kita tak kenal dengan mereka dengan amal-amal yang zahir tadi. Oleh karena itu, apabila Allah menghendaki memperkenalkan kita, mempertemukan kita dengan wali dari wali-walinya, itu merupakan anugerah yang besar dari Allah yang patut kita syukuri. Dan artinya kelak kita akan menjadi wali juga, tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala awliya'ah dalilan alaih wal wusula ilaihim al-wusula ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mu'ina ladayh, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu haramaih, sallallahu wasallam ala ashrafi khalqih Sayyidina wa Maulana Muhammad al-ma'ruf bi husni khuluqih wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi, amma ba'd. Tuan-tuan, para khalifah, para salikin, hadirin, hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu bertatap muka di majlis pengajian ini untuk meneruskan pengajian hikam kita. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatur rabi'atu wal khamsun ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-'Arbillah Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-154 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, subhana man lam yaj'alid dalila ala awliya'i
illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusilhum ilaihim illa man arada an yusilahu ilaihi. Maha suci Allah yang sengaja tidak membuat tanda untuk para walinya kecuali sekedar perkara yang menunjukkan kepada Allah, dan Allah tidak akan mempertemukan dengan mereka kecuali pada orang yang dikehendaki akan usul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-154 tadi. Pada pertemuan terdahulu sudah disebutkan, saya ada menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menutup, menyembunyikan para walinya dengan amal-amal yang zahir, sehingga sulitlah kita mengenali siapa wali itu, mana orangnya. Maka berkatalah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, kata beliau, mengenal wali Allah itu jauh lebih sulit dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu mudah, kata beliau, karena mengenal Allah, Allah dikenal dengan bukti-bukti kebesaran, kemegahan, dan keindahan alam ciptaannya ini. Tapi wali-wali ini, tuan-tuan sekalian, sulit kita mengenalinya. Kenapa? Karena makan mereka seperti makan kita juga. Mereka minum, kita pun minum. Mereka ke pasar, kita pun ke pasar. Maka Allah tutup wali-wali itu hingga kita tak kenal dengan mereka dengan amal-amal yang zahir tadi. Oleh karena itu, apabila Allah menghendaki memperkenalkan kita, mempertemukan kita dengan wali dari wali-walinya, itu merupakan anugerah yang besar dari Allah yang patut kita syukuri. Dan artinya kelak kita akan menjadi wali juga, tuan-tuan sekalian. Dan ini dikatakan dalam hikmah ini sangat menakjubkan. Kenal dengan wali dan kita beradab dengannya, kita pun bisa menjadi wali. Saddara bitasbih isy'aran bi'azamati hadzal amr wa huwa kadzalik. Maka tuan-tuan sekalian, pengarang ini Imam Ibnu Athaillah memulai hikmah 154 ini dengan tasbih yang memberikan isyarat bahwa hal yang akan dibicarakan ini merupakan perkara besar, tuan-tuan sekalian. Ungkapan subhana ini adalah ungkapan yang menakjubkan, subhana. Oleh karena itu, apabila kita mendengar, apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, agama kita menyuruh kita membaca subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Jadi dalam hikmah ini ada perkara yang menakjubkan yang hendak diceritakan oleh pengarang kitab ini kepada kita. Idza awsalallahu 'abdan ila waliyin min awliyaihi wa aqarra fi qalbi hadzal 'abdi anna hadza waliyun min awliyaihi ba'da an ashhadahu khususiyatahu thumma waffaqahu tasdiqahu wa khidmatahu wal adaba ma'ah wa ashraqat mahabbatu dhalikal wali fi qalbihi min haitsu innahu dhatuhu
fala syakka anna hadzal 'abda sayasilu ila Allah Ta'ala walau ba'da hin. Apabila Allah menyampaikan seorang hamba itu kepada wali daripada wali-walinya, tuan-tuan sekalian, artinya kita dipertemukan, kita dikumpulkan oleh Allah dengan wali-walinya. Kemudian Allah menetapkan di dalam hati kita bahwa yang ada di hadapan kita adalah wali dari wali-wali Allah. Tentu setelah Allah perlihatkan kepadanya kelebihan, keistimewaan ilmunya, amalnya, dan lain-lainnya. Maksudnya tuan-tuan sekalian, setelah Allah perlihatkan kepada kita tentang kelebihan, keistimewaan wali, lalu Allah menetapkan di dalam hati kita, sehingga hati kita berkata, ini wali. Allah pertemukan kita, kemudian kita katakan ini wali. Kemudian Allah memberikan taufik, wafaqahu tasdiqahu wa khidmatah wal adaba ma'ah. Kemudian Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa membenarkan, mempercayai, lalu kita berkhidmat kepadanya, kita berkhadam kepadanya, beradab dengannya. Muncullah kemudian memancar kecintaan kita kepada wali itu, pada zatnya tuan-tuan sekalian, bukan pada hal lainnya, pada zat wali itu. Kalau sudah demikian, fala syakka, tidaklah ragu-ragu lagi bahwa hamba tadi akan sampai kepada Allah untuk menjadi wali, walau ba'dahin, walaupun pada masa dalam waktu yang panjang, tuan-tuan sekalian. Jadi ini dia menunjukkan, menakjubkan, subhana. Biasanya orang nih mencapai kewalian itu, dia menjadi wali atas sebab-sebab tertentu. Mungkin karena aurat, karena wirid-wiridnya yang banyak, mungkin karena banyak selawat, beribu selawat dibacanya setiap hari, mengkhatamkan Quran setiap hari, sehingga dia menjadi wali, atau berkat mujahadahnya. Tuan-tuan sekalian, banyak orang menjadi wali ini atas sebab-sebab tertentu. Itu di Yaman, di satu kampung bernama kampung itu Bajalhaban. Kampung itu Bajalhaban. Hiduplah di situ seorang syekh namanya Syekh Abdul Rahman Bajalhaban. Syekh ini adalah seorang wali, orang yang sangat soleh, tapi beliau ini tidak tahu nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syekh Abdul Rahman ini punya seorang istri, kerjanya merepet saja, tak ada kerja lain, mengomel setiap hari. Sabar dia, tuan-tuan sekalian. Pagi merepet, siang merepet juga dia, malam taus, tak berhenti. Tapi Syekh ini dia sabar, tuan-tuan sekalian. Syekh ini tidak sadar, sebab itulah Allah meninggikan derajatnya. Maka riwayat menceritakan mungkin atas sebab itu, mungkin tak tahan, yo, tiap hari mengepet tuh. Berkatalah dia kepada istrinya, aku mau berkhalwat, mau bersuluk, aku mau menyepi di gunung, di mana gunung itu biasa orang menyepi di situ, berkhalwat. Memang sang istri berikan izin, tapi dia tetap merepet juga, tuan-tuan sekalian. Maka pergilah suami tadi, Syekh Abdul Rahman. Sampai di gua itu beliau bertemu dengan dua orang yang sedang berkhalwat juga. Maka berkatalah dia bahwa aku ingin berkhalwat juga. Maka dibuat kesepakatan, mesti ada gilirannya untuk mencari makan. Jadi orang berkhalwat di sana mesti ada giliran, siapa yang mencari makan, ada gilirannya. Sodak suluk risiko, ada cateringnya. Tinggal pos saja menunya apa. Terkadang yang belum boleh makan ikan dia. Itu sodaknya tuh. Sudah katanya.
kesepakatan, baiklah kalau begitu kita buat giliran. Siapa yang mencari makanan? Baiklah. Maka giliran berikutnya, giliran pertama itu yang 2 orang itulah, tuan-tuan sekalian. Maka berdoalah 2 orang sahabat dari Syekh Abdul Rahman ini, berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah, ya Allah berikan kami makan. Kita mencari makan kau payah uang dulu, berdoa kepada Allah, turun nasi itu, turun segala macamnya. Berdoalah mereka dan bertawassul, tuan-tuan sekalian, bertawassul kepada seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah makanan. Begitulah riwayat menceritakan. Makanlah mereka makanan untuk bertiga kan. Giliran berikutnya adalah Syekh Abdul Rahman mencari makanan pula. Beliau bingung kemana mencari makan nih. Maka berdoalah beliau, dan bingung juga beliau. Di dalam kebingungan itu beliau berdoa, ya Allah, aku berdoa kepadamu untuk engkau berikan kami makan, dan aku bertawasul sebagaimana mereka bertawasul kepada hambamu yang soleh itu. Begitulah hebat bunyi doanya. Turun makanan lebih banyak lagi. Makanlah mereka. Sedang mereka makan, bertanya 2 orang itu kepada Abdul Rahman, ya Tuan, macam mana Tuan mendapatkan ini? Berdoa. Seperti kalian berdoa itulah. Aku berdoa seperti kalian berdoa itu. Dan Syekh Abdul Rahman tak tahu siapa hamba yang ditawasuli itu, tuan-tuan sekalian. Oh begitu. Ditanyanya, kepada macam mana tawasul kalian? Kepada seorang syekh. Dikatakannya kepada Syekh Abdul Rahman, wahai Tuan, di kampung namanya Bajal Haban itu ada seorang yang sangat soleh, sabar dia menghadapi istri yang begitu rewelnya, yang suka mengomel dan cerewet. Namanya Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Terkejut dia punya. Terkejut dia. Kami selalu bertawasul kepadanya. Ya Allah, kami bertawasul atas berkat kesalehan, berkat kesabaran hambamu itu. Karena bininya yang cerewet tu, oh sedap juga ceritanya. Berikan kami makan. Tuan-tuan sekalian, Syekh Abdul Rahman tak bercakap, pulang. Tak habis dah suluk itu. Tak habis, pulang dah, tak berkhabar. Bercakap, beri alasan pun tidak, pulang dia. Dalam pemikirannya, upanya bersabar menghadapi isteri cerewet lebih utama dia bersuluk lagi. Pulanglah dia. Ikut tuan-tuan, jangan salah faham. Rupanya menghadapi istri yang cerewet ini, kata dia lah, nampaknya lebih utama dari berkhalwat. Atas sebab itulah mengangkat derajatnya di Allah Subhanahu wa taala. Wali kono sabar menghadapi istri yang cerewet. Iku agak yang sudut begitu nak. Tuan-tuan sekalian, ada seorang syekh terkenal namanya Syekh Ahmad Rifai. Demikian juga, ini lebih parah lagi, memukul pun bini itu. Bukan hanya cerewet, memukul pun bininya kepada lakinya itu. Muridnya banyak. Suatu hari muridnya bermimpi bahwa gurunya Syekh Ahmad Rifai ini diberikan istana, dan dia masuk ke dalam istana yang megah itu, dan dia ingin menceritakan kepada gurunya itu. Datanglah dia ke rumah gurunya. Sesampai di rumah gurunya, ditengok guru sedang dipukul bininya. Payah betina orangnya. Bini mukul lagi. Macam mana sikap muridnya yang berkhidmat, yang cinta pada gurunya? Dipeluknya guru ni, wahai ibu, ditujukan kepada istri gurunya, jangan pukul guruku, pukullah aku sepuasmu. Maka Syekh Ahmad Rifai membisikkan kepada murid, jangan, biarkan aja, kono ikolah aku jadi wali kau. Tak tolong ada subhanallah itu. Kalau ada syarat jadi wali macam itu, tak tolong kita tak. Habis kono cakap masyarakat. Menjoma pakaian aja dah kalah dengan bini katanya. Jadi banyak sebab-sebabnya seorang hamba itu menjadi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena ilmunya, mungkin karena selawatnya, mungkin karena mujahadah dan sebab-sebab yang lainnya. Akan tetapi tidak dalam hikmah ini, tuan-tuan sekalian.
Inilah yang menakjubkan ini. Tidak dalam hikmah ini Allah pertemukan kita dengan seorang wali dan kita percaya bahwa itu wali, ya, percaya dengan kelebihan-kelebihannya. Dalam hati kita, ini wali ini. Karena kita percaya bahwa itu wali, lalu kita berkhidmat kepadanya, beradab dengan adab yang baik dengannya. Tuan-tuan sekalian, zatuhu, karena zat si wali, bukan karena faktor-faktor lainnya. Insya Allah, kata pengarang, suatu saat nanti hamba yang seperti itu akan dia wuslah sampai ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya modal cinta saja. Menakjubkan sekali. Qala ba'dus sufiyah, berkata sebagian sufi, Auliyaullahi ta'ala abwabullah. Kata mereka, wali-wali Allah itu adalah pintu-pintu Allah. Auliyaullahi ta'ala abwabullah. Wali-wali Allah itu adalah pintu-pintu Allah. Ada wali merupakan pintu Allah. Wa ma'rifatuhum mafatihu tilkal abwab. Mengenali para wali-wali Allah itu merupakan kunci pintu-pintu Allah itu. Pintu pasti ada kuncinya, tuan-tuan sekalian, ya. Wali itu pintunya Allah. Kenal kita dengan wali itu merupakan kunci dari pintu-pintu Allah itu. Wa asnanu dzalikal miftah, dan gigi dari kunci itu. Kunci ini ada giginya, tuan-tuan sekalian. Kalau kita ada kunci dan kunci tidak bergigi, tak bisa pintu dibuka. Wa asnanu dzalikal miftah, dan gigi kunci itu, tuan-tuan sekalian, banyak. Kan banyak gigi kunci itu. Dengan gigi itulah, tuan-tuan sekalian, kita bisa membuka pintu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Hifzul hurmah, artinya menjaga kehormatan wali itu. Jadi kalau kita sudah kenal seorang yang saleh, dia wali, kita hormat kepada dia, kita cinta kepada dia. Jangankan kepada si wali itu, kepada keluarganya, tuan-tuan sekalian, kepada istrinya, kepada anaknya, kita angkat harkat martabat mereka. Jangan sampai kita meremehkan mereka. Itu namanya hifzul hurmah. Itu giginya di antaranya. Wa husnul adabi, baik tata krama kita. Wal khidmah, berkhadam. Tuan-tuan sekalian, khidmah itu khidmat, berkhadam. Banyak wali-wali yang awalnya mereka adalah biasa menjadi pelayan wali-wali Allah, yang pada akhirnya mereka menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Menakjubkan sekali, tuan-tuan sekalian. Ada ilmunya dah. Berkhidmat, berkhadam kepada wali itu dengan khadam yang luar biasa. Akhirnya dia walau ba'dahin, walaupun dalam waktu yang lama, dia pun menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada disebutkan seorang wali perempuan bernama Qurdiyah binti Amar, tuan-tuan sekalian. Beliau ini pelayan kepada seorang wali perempuan juga, tapi tidak semasyhur Rabi'ah Adawiyah. Namanya Syahwanah al-Ubullah. Syahwanah ini, tuan-tuan, awalnya perempuan yang banyak berbuat maksiat, yang pada akhir bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Maka setelah itu beliau pun setiap hari menangis karena ingin bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada beliau inilah Qurdiyah berkhidmat, berkhadam, tuan-tuan sekalian, yang pada akhirnya Qurdiyah ini juga menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Usah jauh lagi, tuan guru pertama Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalshabandi. Orang mungkin mendengar cerita beliau saja. Beliau tinggal di Qararah katanya, di Mekah itu, berguru
berguru tarikat dan dengan Maulana Syekh Sulaiman Zuhdi. Beliau ini tuan-tuan sekalian bukan saja berguru ilmu tarikat, tapi beliau berkhidmat, mencintai sangat gurunya. Dalam manuskrip beliau biasa menyebut gurunya dengan Maulana Syekh Sulaiman Zuhdi. Saking cintanya beliau kepada gurunya itu, orang Ajam, orang Arab. Beliau orang Ajam. Suatu hari, dan itu ditulis dalam buku Ustadz Ahmad Fuad Said, maka memerintahlah beliau kepada murid-muridnya untuk bersihkan WC-nya, tandasnya itu. Allahu a'lam, tulis itu menceritakan bahwa katanya murid-murid yang lain itu tidak mau, tuan-tuan. Sampai sejauh mana tidak mau, tidaklah kita tahu. Tapi tampillah Syekh Abdul Rakan dengan tangan kanannya mengambil najis gurunya itu. Guru wali, murid wali, tuan-tuan sekalian. Jadilah dia. Apa kata Syekh Sulaiman Zuhdi? Kelak tanganmu, ya Abdul Wahab, tanganmu kelak akan dicium oleh raja-raja. Betul, tuan-tuan sekalian. Beliau sangat menonjol di pesisir Sumatera dan Semenanjung, khususnya Johor dan Malaka. Begitu cintanya, sudah wali bertambah kewaliannya, tuan-tuan sekalian. Jadi wal khidmah, di antara giginya adalah wal khidmah. Apa dia? Khidmah atau berkhadam, tuan-tuan sekalian. Wasidqul mahabbah, benar-benar cinta kepada si wali itu. Faman khalatahum bidzalik, barang siapa yang bergaul dengan para aulia Allah dengan demikian tadi, tuan-tuan sekalian, dengan yang saya sebutkan satu persatu tadi, hifzul hurmah, husnul adabi, wal khidmah, wasidqul mahabbah, maka futihalahu. Apa dia? Suatu saat orang ini akan dijadikan oleh Allah walinya. Walaupun tanpa banyak amaliyah, tanpa banyak wirid dan lain-lainnya, pada akhirnya diangkat menjadi wali, tuan-tuan sekalian. Kan ada hadis Nabi itu. Hadis Nabi itu berbunyi, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Kemana wali ikut dia? Kemana wali ikut dia? Wali itu dia perlu air diambilnya, ditimbahnya, disediakannya. Itu rutinitasnya. Al-mar'u ma'aman ahab. Amal tak banyak, ilmu tak banyak. Wali tadi masuk surga, dia pun ikut di belakangnya. Sodak tu. Sodak betul gitu dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita ada kunci tapi tak ada gigi kunci, maka pintu tidak akan terbuka. Yang pertama, hifzul hurmah, husnul adabi, wal khidmah, wasidqul mahabbah. Artinya dan benar-benar cinta kepada wali tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam kitab Al-Ibriz, Ahmad Ibn Mubarak berkata, kata beliau begini, kecintaan seorang wali itu, kecintaan seorang wali kepada kita itu tidak seberapa manfaat dibandingkan kecintaan kita kepada wali itu. Wali cinta kepada kita, kita cinta kepada wali. Kecintaan wali tak seberapa manfaat dibandingkan kecintaan kita kepada si wali itu, tuan-tuan sekalian. Kecintaan kita kepada wali itu lebih jauh manfaatnya. Samalah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hambanya, kepada umatnya, tuan-tuan sekalian. Tetapi kecintaan Rasulullah kepada umatnya itu tidak seberapa manfaatnya, tuan-tuan sekalian. Cinta Rasulullah kepada kita itu tidak seberapa manfaatnya dibandingkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jauh lebih bermanfaat, tuan sekalian. Bukan kecintaan Rasulullah kepada kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipertikaikan bahwa betapa cintanya Rasulullah kepada Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab itu adalah pamannya. Walaupun pamannya benci kepada beliau, beliau tidak cinta dan sayang kepada pamannya itu. Begitulah salah satu sifat Rasulullah. Beliau sayang kepada Abu Jahal, tuan-tuan sekalian, dan betapa sayangnya
beliau kepada kaumnya di Mekah itu. Bahkan ada riwayat Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Kahfi itu, fala'allaka bakhun nafsak, karena cintanya beliau kepada umatnya, kepada masyarakat Mekah itu, hampir saja beliau membinasakan dirinya. Terlintas dalam pikiran beliau untuk membinasakan dirinya. Kenapa? Kaumnya tidak mau ikut cakap beliau, tapi karena cintanya beliau kepada masyarakatnya, kepada kaumnya, fala'allaka bakhi, kata Allah, hampir saja engkau membinasakan dirimu. Hebat cinta Rasulullah kepada masyarakat Mekah. Tapi masyarakat Mekah benci kepada beliau. Tapi karena kebencian mereka itu pada Rasul, itulah hidayah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah cinta kepada masyarakat itu tidak seberapa manfaatnya. Kalau mereka benci kepada Rasulullah, Allah akan menutup hidayah itu untuk mereka, tuan-tuan sekalian. Yang paling bermanfaat itu adalah kecintaan kita kepada Rasulullah dan kecintaan kita kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bukan kecintaan wali kepada kita. Jangan terbalik dia. Tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, kecintaan kita kepada wali bisa mendatangkan berkah pada hati kita. Walaupun si wali itu dia tidak tahu bahwa kita cinta kepada beliau. Lalu bagaimana caranya yang dimaksud dengan cinta? Tadi disebutkan sidqul mahabbah, mahabbatun sadiqah. Ya, sidqul mahabbah atau mahabbatun sadiqah. Terkadang kita masing-masing dari kita mengakui bahwa kita cinta kepada wali Allah itu. Tetapi sampai sejauh manakah cinta kita kepada mereka? Apakah cinta kita sampai kadarnya atau bisa menarik rahasia-rahasia yang ada dalam diri wali itu, dalam hatinya atau ilmunya? Tuan-tuan sekalian, seperti yang kita sebutkan tadi, apabila kita mencintai wali itu sebenar-benar cinta, cinta itu dia bisa menarik rahasia-rahasia yang ada dalam hati si wali pindah kepada kita, tuan-tuan sekalian. Kita contohkan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat istimewa, sahabat besar Rasulullah SAW. Abu Hurairah ini hanya hidup dengan Rasulullah menurut sebagian riwayat 2 tahun atau 3 tahun saja, tuan-tuan sekalian. Pernah suatu hari di awal-awal beliau masuk Islam, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini tidak tahu apa-apa, tidak mengerti ya Rasulullah, berikanlah aku sesuatu, kata Abu Hurairah. Cinta beliau luar biasa kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, buka serbanmu. Kata Rasulullah, buka, mari serbanmu. Rasulullah tuan-tuan sekalian, diambilnya tangan beliau yang mulia itu, diletakkannya di dadanya, disapukannya ke serban Abu Hurairah tadi. Setelah itu Abu Hurairah menjadi manusia yang luar biasa. Tidak kurang dari 5.300 hadis dihafalnya, riwayat dari Abu Hurairah, yang pada awalnya tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, tapi bisa demikian, tuan-tuan sekalian. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 5.300 hadis. Ditransfer dia, sodap gitu, belajar tidak apa, pindah ilmu itu. Macam mana bisa pindah? Karena cinta, tuan-tuan sekalian. Karena Abu Hurairah punya kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud, tuan-tuan, modal cinta saja bisa ilmu itu ditransfer dengan sekejap saja, tuan-tuan sekalian. Ilmu yang ada pada wali akan ada juga pada kita, yaitu dengan kecintaan yang benar, seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Syekh Abdul Urkan, tuan-tuan sekalian,
sebelum beliau sampai ke Babus Salam ini ada dua ulama berkata tentang beliau. Yang pertama Syekh Muhammad Nur, ketika berjumpa dengan Raja Musa pernah menasihatinya, ambillah beliau ketika itu Tuan Guru pertama itu berada di Kuala. Kata beliau kepada Raja Musa, wahai Raja, ambillah beliau menjadi guru di kerajaan Langkat ini, karena beliau adalah guru yang baik. Guru yang baik. Ini nampaknya Syekh ini sudah tahu dan sudah kenal dengan Syekh Abdul Rakan. Akan tetapi Syekh Abdul Rakan belum bisa datang ke Langkat karena masih terikat sebagai guru di kerajaan Kuala, rajanya Raja Ishak pada waktu itu. Setelah tiba saatnya meninggal Raja Ishak, maka berkatalah Syekh Muhammad Yunus kepada Raja Musa, ambillah dia sebagai guru di kerajaan ini. Kalau Tuan Raja ingin mencari guru yang pandai, yang lebih pandai, lebih banyak dari Tuan Guru itu. Tuan-tuan, ini perkataan wali juga nih. Syekh Muhammad Yunus itu wali. Tuan Raja, kalau Tuan Raja ingin mencari orang yang lebih pintar, lebih banyak dari Tuan Guru itu. Kalau Tuan ingin mencari orang yang lebih warak, lebih zuhud, lebih ramai dari Tuan Guru itu. Tapi dia adalah guru yang bertuah. Guru yang bertuah, tuan-tuan sekalian. Dan tuah itu terus mengalir sampai kewafatan beliau ke hari ini. Hadirnya kita, berjumpanya kita, tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak boleh kita nafikan berkat kekeramatan beliau, tuahnya beliau, tuan-tuan sekalian. Tadi disebutkan bahwa kecintaan tadi. Ahmad bin Mubarak ditanya, bagaimana tanda atau alamat kecintaan yang benar pada seorang wali itu? Ditanya kepada beliau. Beliau menjawab, tuan-tuan sekalian, antakuna rahatuhu fi dhatil wali fala yatafakkaru illa fiha wala yahtamu illa laha wala yafrahu illa biha wala yahzanu illa alaiha hatta takuna harakatuhu wa sakanatuhu sirran wa alaniyah huduran wa ghaibah fi masalihi dhatil wali fala yubali bi dhatihi wala bi masalihi. Itu jawaban Ahmad bin Mubarak, yang artinya tuan-tuan sekalian, kecintaan yang benar pada seorang wali yang dapat menarik ilmu mereka kepada kita nih, tuan-tuan sekalian, cinta yang dapat menarik ilmu wali itu kepada kita nih, rahatuhu fi dhatil wali. Artinya orang yang kelapangannya itu pada zat si wali itu, tuan-tuan sekalian, kegembiraannya itu datang ketika dia dekat dengan wali. Kalau dia dekat dengan wali, dia pun gembira, tuan-tuan sekalian. Kalau dia dekat dengan wali, dia senang, dia gembira. Dia tidak berfikir melainkan kecuali untuk si wali itu, tuan-tuan sekalian. Dia tidak sedih kecuali sesuatu yang ada pada si wali itu. Jadi sedihnya dia hanya karena wali saja. Tak dipikirkannya sedih dirinya. Yang dipikirkannya ada sedihnya si wali itu. Kalau si wali sedih, dia pun ikut sedih, tuan-tuan sekalian. Geraknya, harakatuhu wa sakanatuhu, geraknya, diamnya, huduran, hadirnya, wa ghaibah, dan gaibnya, tidak ada lain memikirkan kemaslahatan zat seorang wali itu, fi dhatil wali, dan melupakan kemaslahatan tentang dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan mahabbatun sadiqah. Jadi tuan-tuan sekalian, memang banyak orang tak faham, ya, dia hanya memikirkan wali itu, tak dipikirkannya dirinya. Kalau ini terjadi zaman sekarang, orang boleh salah faham, tuan-tuan sekalian. Dan jangan salah mencari orang pula. Jangan salah mencari orang. Jangan kita pandang semua orang menjadi wali itu, lalu kita tumpahkan segala yang ada pada kita pada yang kita pandang wali, padahal belum tentu lagi, tuan-tuan sekalian. Maka kata Ibnu Athaillah,
faman khalatahu bidzalika futihalahu wa illa fahwa ala khatar. Barang siapa yang bergaul dengan wali-wali Allah dengan cara seperti itu, menjaga kehormatan, hifdzul hurmah wa husnul adabi dan lain-lainnya, maka itulah cinta yang benar, tuan-tuan sekalian. Maka akan dibuka pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, tuan-tuan sekalian, wa illa, jika tidak, dia bergaul tapi tidak menjaga kehormatan, tidak beradab dengan wali itu, wa illa, maka seorang itu berada dalam kesusahan, membahayakan dirinya. Kata orang tua-tua dulu, dia bisa gilo atau papoh, tuan-tuan sekalian. Hati-hati kita. Makanya kita kalau tengok orang tua-tua, hati-hati kita. Mana tahu punya dia wali macam remeh kita. Kita pandang rendah dia, padahal sesungguhnya dia tinggi si Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, wa idza usila 'abdun ila waliyin wa ushhida khususiyatah wa lam yusaddiqhu aw lam yata'addab ma'ah fa hadza la yazdadu min Allah illa bu'da. Apabila seorang hamba itu dikenalkan kepada seorang wali Allah, diperlihatkan kepadanya kelebihan-kelebihannya, dia sudah kenal, melihat kelebihannya tapi dia tidak percaya, dia kenal tapi dia tidak percaya, maka orang ini tiap hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian. Nah, itulah tuan-tuan sekalian yang dapat disampaikan. Mungkin terpotong dia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi hikmah yang ke-154 ini dimulai dengan subhana, yang mengisyaratkan bahwa perkara yang baru kita bicarakan adalah perkara yang menakjubkan. Seorang hamba itu bisa menjadi wali Allah hanya bermodalkan cinta kepada wali itu. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.